Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan bahagia kali ini saya akan mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar terkait dengan pelaksanaan Jambore GTK Hebat tahun 2024. Melihat banyaknya pertanyaan yang masuk sehingga saya perlu membuat video ini untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar di YouTube. Jadi harapan saya melalui video kali ini, semoga Bapak Ibu semuanya yang tahun ini akan mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 semakin tercerahkan dan semakin dipermudah untuk membuat karya, baik itu dalam bentuk video maupun naskah. Jadi simak video ini sampai selesai ya, untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Siti Waripah 7789, 1 jam yang lalu ya. Jadi pertanyaannya, maaf bisakah share storyline videonya? Jadi Ibu mohon maaf karena storyline-nya saya lupa save-nya di mana, sehingga ketika saya cari-cari itu sudah tidak ditemukan. Nah, di video ini Ibu bisa menemukan ya format storyline yang sudah saya bagikan. Silakan dilihat saja format storyline tersebut. Nanti kurang lebih cara penulisan storyline video sama seperti yang sudah saya jelaskan dalam video tersebut. Begitu ya Bu Siti Waripah. Tetap semangat ya. Jadi silakan dicontoh saja format storyline video yang sudah saya bagikan melalui video tersebut. Yang pertanyaan kedua ini dari Joniarti Jati K8X, mau tanya untuk pengisian naskah paling lambat kapan ya Pak? Oke, Bapak atau Ibu ini yang bertanya terkait batas akhir pengumpulan karya ya. Kalau kita melihat di panduan itu batas akhir atau lini masa pengumpulan karya terakhir yaitu pada tanggal 4 Oktober 2024 nanti. Jadi masih ada waktu sekitar hari ini tanggal 28, berarti sekitar 6 hari lagi. Jadi masih punya banyak waktu untuk mengirimkan karya berupa naskah ataupun video di Jambore GTK Hebat tahun 2024. Mudah-mudahan sih untuk tahun ini ada perpanjangan waktu. Jadi masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan karya terbaik Bapak Ibu semuanya. Biasanya sih ada untuk penambahan waktu. Tahun kemarin itu ada penambahan waktu kurang lebih selama 1 minggu. Semoga tahun ini juga ada perpanjangan waktu. Kita lihat saja nanti ketika tanggal 4 Oktober 2024. Tapi jangan mengharap ya untuk perpanjangan waktu. Sebaiknya menyiapkan karya naskah dan video ataupun dokumen pendukung sebelum tanggal 4 Oktober tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mary Marianti 7489. Izin bertanya Pak, apakah identitas karya ditulis sebagai covernya dari naskah yang akan kita buat? Untuk Ibu Mary, di video tersebut sudah saya jelaskan terkait penulisan naskah dan contoh naskahnya pun sudah ada di situ. Jadi untuk cover sebaiknya tidak menggunakan cover karena takutnya itu akan melebihi jumlah halaman yang sudah ditetapkan dalam ketentuan atau dalam panduan. Kan maksimalnya kan 8 halaman. Namun jika nanti naskah yang Ibu buat ketika sudah final ternyata baru 7 halaman, maka silakan ditambahkan cover. Tapi jika memang sudah 8 halaman, maka tidak perlu ditambahkan cover. Itu ya Ibu Mary. Jadi cover itu tergantung dengan jumlah halaman naskah yang sudah kita buat sampai akhir.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Masuda. Ya, apakah menggunakan cover di halaman pertama atau langsung identitas? Sama seperti Ibu Mary tadi ya. Sebaiknya langsung identitas saja sesuai dengan video yang sudah saya jelaskan. Jadi, kalau tidak menggunakan cover, artinya Ibu atau Bapak semua yang akan mengikuti Jambore memiliki banyak ruang untuk menuliskan alur startnya. Jadi terutama di bagian alur start ya. Jadi yang paling banyak di dalam naskah yang akan Bapak Ibu buat itu paling banyak nanti di bagian alur start. Alur start itu menjelaskan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kalau aksi itu memuat sinopsis konten video Bapak Ibu. Jadi antara konten dan naskah itu memiliki sinkronisasi dan berkesinambungan. Kalau menurut saya secara pribadi tidak perlu menggunakan cover karena di bagian identitas karya itu sudah tertulis dengan jelas judulnya, kemudian nama, asal sekolah, dan juga ada surat. Kan kita sudah menuliskan identitas ketika melakukan pendaftaran. Jadi sebaiknya tidak perlu untuk menggunakan cover. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika memang masih memuat halamannya, silakan dituliskan cover. Itu ya, Ibu Masuda. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sama dengan yang tadi, upload video dan naskah batas akhirnya kapan ya? Itu sampai tanggal 4 Oktober 2024. Nanti Ibu bisa cek di halaman Jambore GTK Hebat. Di situ sudah tertera lini masa pengumpulan karya dan video. Jadi batas akhirnya adalah 4 Oktober 2024. Terima kasih atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat. Terima kasih kembali Pak. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari SDN 20 Rambah Lanai. Pak, naskahnya dalam bentuk PDF, ketiknya dari PPT atau Canva bisa tuh Pak, atau harus dari Word aja. Oke, untuk Ibu atau Bapak yang bertanya, untuk penulisan atau pengetikan karya naskah sebaiknya menggunakan Microsoft Word. Ya, karena ini kan dalam bentuk tulisan, dimana tulisan itu sudah ada ketentuannya seperti Times New Roman 12, ukuran 12, kemudian ada margin atas, kiri, kanan, bawah, dan juga spasinya 1,5. Maka sebaiknya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dan di Microsoft Word juga Bapak Ibu nanti bisa mengecek jumlah kata yang sudah dituliskan dengan menggunakan fitur di bagian review ya, word count atau jumlah kata. Jadi sebaiknya menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Google Doc. Ya. Tapi tetap memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam panduan. Seperti itu Bu. Jadi tidak usah menggunakan PPT atau Canva. Dia bentuknya dalam bentuk tulisan. Ya. Gunakan karena kita disuruh minta untuk menggunakan ukuran kertas A4. Maka ketik menggunakan Microsoft Word atau Google Doc. Seperti itu Ibu yang bertanya terkait dengan penulisan ya, menggunakan aplikasi apa. Terima kasih, sangat bermanfaat. Terima kasih kembali Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Sintah 267. Pak, untuk pendidikan terakhir saya sudah S2. Tapi saya belum ikut ujian penyetaran, jadi SK jabatan terakhir saya itu masih S1. Tapi untuk unggah dokumen ijazah terakhir saya unggah yang ijazah S2 Pak. Itu gimana Pak ya? Bermasalah tidak? Oke. Ibu di situ ketentuannya minimal S1 ya. Minimal S1. Jadi sebaiknya kalau menurut saya karena S1 itu yang sudah itu ya, maksudnya linier dengan tugas sebagai guru yang mungkin berijazah pendidikan, maka sebaiknya mengunggah ijazah yang S1 saja karena kan syarat minimal adalah sudah S1 itu Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik upload yang ijazah S1 saja. Kalau memang tidak bisa dirubah ya coba dicari di bagian edit, mungkin bisa diubah bentuk yang bagian
ijazah kan, sebelum dikirim ya. Kalau sudah dikirim mungkin tidak bisa diubah lagi untuk upload dokumennya. Ada Ibu Nur Aziza, keren. Wah, terima kasih Ibu. Udah bilang keren. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Adelia Adea. Pakai sampul nggak Pak? Sudah saya jelaskan ya, sebaiknya tidak menggunakan cover atau sampul. Tapi tergantung, kalau memang jumlah halamannya masih memungkinkan, maka silakan menggunakan sampul atau cover. Ingat Bapak Ibu, untuk naskah itu jumlah maksimalnya adalah 2000 kata. Jadi tidak boleh lebih dari 2000 kata. Dan juga untuk halaman itu maksimal 8 halaman. 6 sampai 8 halaman. Artinya tidak boleh kurang dari 6 dan tidak boleh lebih dari 8. Itu ya. Diperhatikan kembali untuk panduan atau ketentuan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, boleh minta filenya? Oh iya, nanti silakan saja Pak di WA. Tapi saya tidak menyampaikan nomor ya. Waduh. Oke, nanti di bagian akhir video ini saya akan bagikan link, atau nanti saya akan menuliskan di kolom deskripsi. Itu ada link, dimana link tersebut nanti akan saya sampaikan terkait dengan naskah yang sudah saya buat tahun kemarin. Itu ya, jadi ditunggu saja Pak, cek di bagian deskripsi. Terima kasih sebelumnya. Untuk contoh video pendukung apakah ada? Sudah Bu, sudah diupload. Silahkan cek nanti di bagian video ya, untuk video praktik baik yang sudah saya buat pada tahun 2023 kemarin, dan itu yang berhasil masuk 5 terbaik tingkat nasional. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini ada dari tukang hitung. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Maaf Pak, apakah ada contoh naskah? Oke, nanti cek di bagian deskripsi video ini. Saya akan bagikan link yang akan mengarahkan Bapak Ibu semuanya kepada contoh video dan juga contoh naskah. Contoh naskah praktik baik. Baik, silakan Bu, nanti dicek di bagian deskripsi ya. Keren Pak, terima kasih. Kemudian materinya sangat menarik dan menginspirasi. Terima kasih. Oke. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sharing ilmu dan pengalamannya Pak. Oke, sama-sama Ibu. Semoga dapat menginspirasi dan juga dapat memberikan manfaat. Dan tentunya menambah semangat atau motivasi Bapak Ibu semuanya untuk memberikan karya terbaiknya dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Nelda Lensi. Data yang ditampilkan pada pembahasan pertama grafiknya diambil dari nilai siswa pada pembelajaran sebelumnya atau bagaimana Pak? Betul Bu. Jadi untuk grafik itu yang saya tampilkan di dalam naskah itu merupakan hasil identifikasi, hasil analisis terhadap asesmen sebelumnya. Jadi hasil asesmen tersebut saya lampirkan dalam bentuk tabel diagram lingkaran ya, dimana di situ dijelaskan ada siswa yang masih banyak mendapatkan nilai di bawah KKTP atau KKM. Itu untuk grafik ya Ibu. Terima kasih ilmunya sama-sama. Apakah domain pendukung seperti sertifikat harus sesuai dengan judul yang dibuat? Ini nih yang masih agak bingung. Jadi Bapak Ibu, untuk dokumen pendukung itu memang mendukung karya praktik baik yang kita buat atau yang akan kita ikutkan dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Jadi mungkin jika ingin menambahkan sertifikat, sebaiknya sertifikat yang sesuai atau relevan dengan praktik baik kita. Misalkan praktik baik kita itu sudah pernah kita diseminasikan dalam mungkin dalam berbagi praktik baik itu luring maupun daring, dan di situ ada sertifikat sebagai narasumber dari penyelenggara, maka itu yang bisa dilampirkan dalam dokumen pendukung. Kemudian kalau praktik baik Bapak Ibu sudah pernah ditampilkan di
jurnal, maka itu juga bisa ditampilkan sebagai dokumen pendukung ya. Untuk sertifikat sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik. Kalau menurut saya, karena memang dokumen pendukung itu sebagai bukti penguat bahwa memang praktik baik Bapak Ibu itu sudah pernah dibagikan atau sudah pernah didiseminasikan kepada orang banyak atau kepada guru-gurunya yang lain. Seperti itu ya, Ibu Bella Im SD Muri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, terima kasih Bapak atas sharing ilmunya. Mohon maaf bertanya apakah portofolio boleh menggunakan Canva atau portofolio format? Mungkin maksudnya naskah ya. Untuk naskah tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi hasil dari Microsoft Word ketika sudah selesai finish untuk naskahnya, silakan diekspor ke dalam bentuk PDF. Seperti yang disampaikan ini ya, informasi. Oke, kalau dokumen pendukung tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau pilih topik pembelajaran diferensiasi, apa kita bisa upload video proses pembelajaran diferensiasi di kelas? Betul, Bapak. Jadi kita harus melampirkan proses pembelajaran berdiferensiasi kita di dalam kelas, dan kita sajikan, usahakan kita sajikan runtut ya, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran di dalam video yang akan kita buat. Nah, untuk di naskah nanti itu untuk menjelaskan video itu di bagian aksi. Jadi aksi itu adalah sinopsis konten video. Seperti itu ya. Video sudah saya lampirkan, nanti bisa Bapak Ibu bisa mengecek kembali di deskripsi video ini. Saya akan melampirkan link yang akan mengarahkan Bapak Ibu semuanya ke dalam video dan juga contoh naskah yang sudah saya buat. Kalau judul itu maksudnya judul apanya ya? Judul itu judul praktik baik kita. Jadi tuliskan di bagian identitas, untuk judul adalah judul praktik baik yang kita buat. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin semua pertanyaan sudah saya jawab yang ada di dalam kolom komentar ini. Jadi semoga melalui video ini Bapak Ibu memiliki gambaran dan juga sudah menjawab penasaran Bapak Ibu semuanya terhadap proses pembuatan video dan naskah yang akan diikutkan dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024. Oke Bapak Ibu, terus pacu semangat, terus pacu kreativitas dan inovasinya, karena masih ada waktu ya sampai 4 Oktober 2024. Jadi Bapak Ibu masih bisa menyiapkan karya terbaik video dan naskah yang akan diikutkan dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024. Demikian untuk video tanya jawab seputar Jambore GTK Hebat tahun 2024 kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.